Assalamualaikum. Apa kabar? Yuk, silakan siapkan terlebih dahulu ketua kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Liburan kemana? Di rumah aja, nggak jalan-jalan? Enggak. Mohon absen terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Farhan. Kenapa Farhan? Oh, lomba futsal. Pinter main futsal juga si Farhan itu ya. Oke. Siapa lagi? Brian kenapa? Oh, sakit. Sakit apa? Demam. Banyakan liburan kali dia demam. Oke. Seperti biasa, nyanyikan lagu wajib terlebih dahulu. Siapa ya? Zafira, silakan Zafira dipandu teman-temannya. Kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Ayo berdiri. Silakan duduk kembali. Materi hari ini materi kita hari ini tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Ya, Indonesia itu tuh sangat mencintai yang namanya perdamaian. Bahkan sampai ibu-ibu pengajian, ya, sering dengar nggak ibu-ibu pengajian nyanyi perdamaian, perdamaian, ya kan ya. Nah, ibu-ibu pengajian aja sering menyanyikan lagu perdamaian. Apalagi bangsa Indonesia itu sangat-sangat mencintai yang namanya perdamaian. Bagaimana caranya supaya kita melakukan perdamaian atau melakukan peran terhadap perdamaian? Sebelumnya Nuna kasih tahu dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah peserta didik dapat menganalisis peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada yang tahu ini siapa? Ada yang tahu gambar ini tokoh siapa? Oke, tepuk tangan dulu buat Ren.
Ya, yang pertama Muhammad Hatta, yang kedua Ibu Retno Marsudi. Siapakah mereka? Oke, jadi yang kedua-duanya ini pada masanya pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Oke, tadi yang sudah Nuna bilang, kalau yang namanya perdamaian, peran Indonesia itu harus melalui hubungan internasional. Atau politik luar negeri. Jadi untuk melakukan perannya sebagai negara yang ingin membantu peran Indonesia, peran perdamaian, maka Indonesia harus melakukan hubungan internasional dan politik luar negeri. Yang tahu hubungan internasional itu apa ya? Apa? Hubungan antar negara. Oke, ada lagi. Hubungan internasional itu apa ya? Oke, hubungan internasional itu hubungan global, hubungan antar negara satu dengan negara yang lain dengan melakukan kerja sama. Selain melakukan hubungan internasional, ada juga yang namanya politik luar negeri. Ada yang tahu politik luar negeri itu apa? Oke, ada yang lain? Politik luar negeri itu apa ya? Oke, politik luar negeri itu adalah kebijakan pemerintah untuk melakukan hubungan internasional supaya bisa mewujudkan tujuan nasionalnya. Sama seperti manusia, negara itu tidak bisa yang namanya hidup sendiri. Ya harus berdampingan dengan orang lain, harus berdampingan dengan negara lain. Contoh, kita berasnya nggak cukup tuh, berarti kita harus impor dari luar negeri, minta sama negara lain. Kemudian apalagi barang-barang yang kita tidak punya, kita minta impornya dari luar negeri. Atau manusia juga sama, kalau misalkan tidak punya duit, maka utang sama temennya. Begitu juga dengan negara nggak cukup nih uangnya, maka meminta utang dengan negara lain. Itu politik luar negeri. Jadi bagaimana kebijakan pemerintah untuk melakukan hubungan internasional supaya terwujudnya tujuan nasional. Lanjut. Ada landasan hukumnya. Ya, yang pertama Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama dan alinea kedua. Bunyinya apa? Alinea pertama. Hands up. Jadi bunyinya pada alinea pertama itu tentang penjajahan harus dihapuskan di dunia. Karena tadi Indonesia suka sama perdamaian, cinta sama perdamaian. Kemudian alinea keempat, bunyinya apa? Oke, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu alinea keempat. Kemudian ada pasal 11 ayat 1 dan 2. Ini tentang apa coba? Tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap pernyataan perang dan perjanjian dengan negara lain. Kemudian pasal 13 ayat 1 tentang apa? Presiden mengangkat duta dan
dan konsul. Kemudian kalau yang keduanya, saya bentar dulu. Ada yang tahu duta itu apa? Yuk, dapat hadiah. Yang tahu duta itu apa? Silakan Fatan. Tepuk tangan dulu buat Fatan. Jadi duta itu adalah perwakilan dari negara yang berada di negara lain untuk mengurus kepentingan negaranya. Bedanya sama konsul apa ya? Bedanya sama konsul apa? Sama-sama ditempatkan di negara lain tapi beda tugasnya antara duta dan konsul. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Bedanya antara duta dan konsul? Kalau duta itu untuk mengurus masalah kepentingan negara, ya, masalah diplomatik. Sedangkan kalau konsul, dia tidak berkaitan dengan diplomatik, tapi konsuler namanya. Ya, yang ngebahas tentang masalah di luar politik. Ada masalah perekonomian, masalah perdagangan, serta masalah pendidikan. Itu tugasnya konsul. Sedangkan kalau tugasnya duta, dia diwakili sebagai diplomatik yang mengurus permasalahan berkaitan dengan politik, ya, dan untuk mengatur masalah-masalah yang ada di negara lain yang berkaitan dengan Indonesia. Itu kalau untuk duta. Oke, lanjut. Pasal 13 ayat 3. Oke, mengangkat duta dan konsul itu harus berkaitan dengan persetujuan dari DPR. Nggak seenaknya aja itu presiden ngangkat duta dan konsul, tapi harus mendapat persetujuan dari DPR. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 99 tentang apa? Tentang hubungan luar negeri. Jadi semua hubungan luar negeri itu diatur di dalam Undang-Undang 37 tahun 99. Coba kok kayaknya nggak semangat, kita ice breaking dulu. Diri. Kita ice breaking ya. Kalian harus menulis huruf pakai pinggul. 1 sampai 5, oke? Bisa? 1, 2, 3, 4, 5, ya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada yang semangat sih ya. Kenapa sih hari ini kalau lesu amat? Hah? Nggak dapat uang jajan ya? Kok kayaknya lesu amat sih? Belum makan siang. Sebentar lagi kita makan siang. Oke. Kemudian tujuan politik luar negeri. Yang pertama adalah menghubungkan hubungannya antar bangsa dan suatu negara tertentu sebagai wujud pelaksanaan impian yang tercantum dalam Pancasila. Kemudian yang kedua, mendapatkan input barang dari luar negeri yang diperlukan oleh negara untuk mencukupi kemakmuran rakyat. Yang ketiga, meningkatkan perdamaian antar negara secara internasional. Yang keempat, memberikan pertahanan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Intinya tujuannya adalah untuk mencukupi kebutuhan atau kemakmuran dari negara. Itu kepentingannya. Contoh, contoh politik luar negeri Indonesia ikut dalam menjadi anggota PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September
Kemudian berperan dalam pengelolaan Konferensi Asia Afrika atau KAA pada tahun 1955 yang mewujudkan kebersamaan dan semangat negara-negara Asia Afrika. Kemudian lahirlah Dasar Sila Bandung. Kemudian yang keempat, Indonesia menjadi salah satu pendiri gerakan non blok atau GBHN tahun 1961. Ada yang tahu nggak gerakan non blok itu apa? Oke, gerakan yang mana antara Indonesia tidak memihak antara blok barat maupun blok timur. Kenapa Indonesia tidak memihak blok barat dan blok timur? Karena politik Indonesia menganut politik bebas aktif. Maksudnya apa? Tepuk tangan dulu buat Reno. Yang lainnya gimana sih kalau lemes-lemes semua ya? Jadi kenapa kita, oh tadi dia udah jawab nih. Jadi kenapa kita nggak menganut blok barat dan blok timur? Karena itu tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Tidak sesuai dengan ideologi negara Indonesia. Apa? Pancasila. Blok barat itu siapa? Eropa, ya kan? Eropa itu pahamnya apa? Hah? Liberal. Sedangkan kalau timur, siapa ini timur? Rusia. Ya, Rusia. Kalau dulunya adalah Uni Soviet. Pahamnya apa? Komunis. Jadi di antara dua paham itu tidak ada berkaitan dengan ideologi negara kita, nggak sesuai. Kalau liberal itu adalah kebebasan, diberikan benar-benar kebebasan kepada masyarakatnya tanpa terkecuali. Sedangkan kalau misalkan komunis itu negara apa coba? Negara tanpa agama. Iya, negara tanpa agama. Bukan, ada agamanya. Negara komunis itu ada Korea Utara, ada Cina. Ya. Kekuasaannya ada tangan presiden. Oke, ada lagi. Negara yang ketat banget peraturannya. Negara komunis itu adalah negara yang tidak mau mencampur adukan antara pemerintahan dengan agama. Kalau pemerintah, agama, jangan dicampur adukan aturan-aturannya. Beda kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia, aturan pemerintah harus berkaitan dengan agama. Agamanya apa? Islam. Jadi harus berkaitan dengan agama Islam. Contoh lagi, di Indonesia itu nggak ada hukuman mati. Ya kan ada, tapi nggak terlalu kejam seperti di negara-negara komunis karena berkaitan dengan agama. Kemudian ada hukum kebiri juga. Indonesia nggak pakai itu karena nggak sesuai dengan aturan agama. Kalau komunis punya agama, tapi dia nggak mau campur adukan antara pemerintahan dengan peraturan agama. Oke. Kemudian yang keempat, aktif mengikuti pesta olahraga internasional seperti Asian Games, Olimpiade dan lainnya. Nonton nggak kemarin Piala Dunia? Indonesia masuk nggak? Enggak ya. Tapi insya Allah bulan depan. Kapan? Oh, tahun 2026. Mudah-mudahan Indonesia masuk. Kalau Asian Games masuk ke Indonesia? Masuk. Kalau Olimpiade jangan ditanya, banyak kayaknya ya. Untuk yang sains banyak kalau nggak salah Indonesia. Kita lanjut. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui hubungan bilateral dan multilateral. Bilateral itu apa sih? Hubungan bilateral? Hubungan? Oke, hubungan antar dua negara ya. Misalkan Indonesia sama Jepang melakukan hubungan kerjasama di bidang pendidikan. Jadi kalian nanti yang pintar-pintar ini mau sekolah di Jepang dapat beasiswa bisa, karena Indonesia sudah melakukan kerjasama kayak Jerome Pauline ya.
Kemudian yang kedua, hubungan multilateral. Panda. Oke, jadi kalau multilateral itu adalah hubungan kerjasama lebih dari dua negara dengan beberapa negara, contohnya ASEAN, terus PBB, terus G20, Konferensi Asia Afrika, apa? G Eropa, Uni Eropa, masuk Indonesia juga ya? Enggak. Yang ada Indonesianya. Jadi Indonesia itu hanya PBB, ASEAN, Konferensi Asia Afrika, sama kemarin itu apa yang G20 ya. Kemudian peran Indonesia, yang pertama, Indonesia merupakan salah satu promotor tercapainya deklarasi tentang pemberian kemerdekaan bagi negara-negara terjajah pada tahun 1960. Jadi Indonesia itu termasuk negara yang sangat menyuarakan yang namanya kemerdekaan. Untuk negara-negara yang belum merdeka dan masih terjajah, nah Indonesia ini paling maju menyuarakan suara supaya negara tersebut bisa merdeka. Kemudian yang kedua, Indonesia terlibat aktif dalam perdamaian dunia melalui pengiriman pasukan pemeliharaan ke beberapa negara seperti Timur Tengah, Kamboja, Vietnam, Somalia, Bosnia dan Kongo. Jadi ada tentara-tentara Indonesia namanya tentara Garuda ya, yang tentara-tentara hebat dengan strategi dan taktik perang yang luar biasa, termasuk dulu anaknya Presiden SBY, namanya siapa? Yang tua itu? Agus. Nah, ya Agus Harimurti itu kalau nggak salah dia dikirim kemana ya? Karena dia merupakan tentara yang memiliki strategi perang yang sangat baik. Jadi tentara-tentara Garuda Indonesia itu dikirim ke negara-negara yang sedang perang. Ada yang mau jadi tentara nggak? Hah? Enggak. Kenapa? Kenapa kamu jadi tentara? Takut? Takut mati? Kalau mati mah di mana aja ya, mati. Kemudian yang ketiga, Indonesia berperan aktif dalam konferensi PBB tentang hukum laut seperti terbentuk Konvensi Hukum Laut Internasional pada tahun 1982. Apalagi negara Indonesia ini termasuk negara yang kepulauan dikelilingi oleh laut. Jadi batasnya itu harus jelas dan itu berkaitan dengan hubungan internasional. Yang terakhir, yang D, Indonesia pada tahun 1984 tercatat sebagai government bodies dari berbagai badan khusus PBB, diantaranya ILO, CA. ILO ini apa coba? Ada yang tahu nggak ILO itu apa? ILO, organisasi tentang apa ILO? Buruh Internasional. Kemudian ICAO tentang penerbangan. WHO tentang kesehatan. FAO makanan dan pertanian. Kemudian IAEA Atom Internasional itu tentang telekomunikasi, dan IMO tentang kemaritiman. Oke. Kita mau melakukan permainan yang namanya make match. Jadi kalian harus memasangkan kartu soal sesuai dengan kelompoknya. Dibentuk dulu kelompoknya, isinya berapa orang? 4 kelompok, kira-kira 4 orang lah. Yuk silakan dibentuk kelompoknya. Ayo dibentuk kelompoknya menjadi 4, dekatkan. Bisa.
Sudah? Kalau sudah, di sini ada kartu soal. Ini untuk kelompok 4. Kelompok berapa tadi yang pertama? Kelompok kelompok 2. Ini kelompok 1. Ya, ini kelompok 1. Di situ kelompok 1 ya. Kemudian kelompok berapa sih yang pertama kali? Kelompok 2. Ini kelompok 2. Sini. Kemudian ini kelompok 3. Ya. Kelompok 3 dan ini yang kelompok 4. Ya, atau kalian boleh cari ke sebelah-sebelahnya, apa-apa. Tugasnya adalah per satu kelompok 1 orang itu harus mencari jawaban yang ada di sini, ya. Taruh nanti. Kalau sudah ditaruh, baru temannya bisa maju berikutnya. Siapa yang paling banyak benarnya dan siapa yang paling cepat itu yang menang. Paham? Waktunya saya kasih waktu berapa ya? Berapa menit ya? Berapa menit waktunya? 1 menit. Cukup 1 menit ya? Atau 30 detik? 1 menit, oke. Waktunya 1 menit untuk bisa mencocokkan semua kartu. Kelompok 1 dulu, 1 orang dulu maju, baru maju lagi 1 orangnya. Setiap kelompok 1 orang maju ke depan, oke? Mana timer ya? Jam, timer 1 menit. Ya, 1, 2, 3. Dibawa. Atau kalau nggak tuker sama temennya bola. 1 orang lagi. Oke. Nah, sendiri, enggak ini. Enggak diskusi, sendiri. Sudah kamu. Nesa salah berarti kamu kelompok 3. Udah nggak apa-apa. Ya. Kalau sudah duduk gantian dengan temannya. Nah. Satu-satu, jangan rame-rame. Tunggu duduk dulu temennya baru gantian majunya. Kalau sudah duduk gantian lagi sampai selesai. Duduk gantian. Ayo maju. Kalau sudah ini kelompok 1 mana? Nggak diskusi masing-masing, ayo. Salah kartu. Ayo dicari. Kalau nggak kamu ambil di kelompok lain juga boleh. Ambil dari kelompok lain nggak apa-apa. Salah kartunya.
Masih ada sisa. Sudah. Ayo. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, selesai. Oke. Kita koreksi ya. Kenapa? Salah kartu. Ya, ada yang salah kartu. Salah semua berarti jawabannya. Menteri Luar Negeri Indonesia. Kalau untuk lambang 1 ya. Retno Marsudi, benar atau salah? 1 Januari 1942. Diterimanya gagasan negara kepulauan, benar atau salah? Benar atau salah? 1 Januari 1942. Benar. Kemudian hubungan bilateral kerjasama dengan banyak negara. Sorry. Hubungan multilateral banyak negara, benar salah? 3. IMO, International Maritime Organization, benar atau salah? 4. Kemudian Badan Dekolonisasi, yaitu Indonesia merupakan salah satu promotor tercapai Deklarasi Bandung, benar atau salah? Benar. 5. Archipelago State tentang konferensi hukum, benar atau salah? Benar. 6. Ya, archipelago. Tahun 1958 pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa bermula pada Deklarasi Moskow 1958. Benar atau salah? Salah. Berapa tadi? 6. Kemudian tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa secara ekspresif menetapkan asas yang melanda kegiatan organisasi internasional, benar atau salah? Salah. Terakhir, KAA, Konferensi Asia Afrika. Benar, 7 berarti. Kelompok 1 7 nilainya. Kelompok 2. Siapa kelompok 2? Ini ya. Hubungan bilateral bentuk perjanjian internasional atau traktat, benar atau salah? Salah. 2. Hubungan luar negeri, Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999, benar atau salah? Benar. 1. Perjanjian RI Malaysia, penetapan garis batas landas kontinen, benar. 2. Politik bebas aktif, bangsa bebas dalam menentukan sikap dan pandangan terhadap permasalahan, benar. 3. Hubungan internasional antar bangsa, yaitu meningkatkan persahabatan dan kerjasama bilateral, regional, multilateral, benar. 4. ASEAN, Perserikatan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. 5. WHO, World Healthy Organization, benar. 5. 6. OPEC, Organisasi of Petroleum Exporting Countries, benar. 7. KAA, dibentuk berdasarkan Konferensi Colombo. Salah. Terakhir, Menteri Luar Negeri Indonesia, Adam
Malik. Benar. 8. Kelompok 3. Ketukar. Arti politik bebas aktif. Jawabannya bebas dan aktif. Salah. 2. Hubungan multilateral. Jawabannya melindungi segenap bangsa. Salah. Prinsip-prinsip politik luar negeri. Undang-Undang Nomor 37. Salah. Landasan ideal. Hubungan kerjasama dua negara. Salah. Hubungan internasional presiden dengan persetujuan rakyat. Salah. Hubungan bilateral, kerjasama antar dua negara. Benar. 1 ya. Hubungan internasional presiden dengan persetujuan rakyat menyatakan perang. Salah. Arti politik aktif, artinya Indonesia senantiasa aktif memperjuangkan terwujudnya perdamaian dunia. Benar. 2. Yang ini nggak ada jawabannya. 3. Landasan operasional politik luar negeri Indonesia, kerjasama banyak negara. Salah. Landasan konstitusional, presiden mengangkat duta dan konsul. Benar nggak? Sebenarnya benar pasalnya, pasal 13 ayat 1 ada di landasan konstitusional. Bunyinya tentang presiden mengangkat duta dan konsul. Dibenerin aja ya. 3 Bang. ASEAN 3. Kelompok 4. Asas politik luar negeri. Artinya bangsa Indonesia bebas dalam menentukan sikap dan pandangan terhadap permasalahan internasional. Benar atau salah? Benar. 1 benar. 2 nggak ada. Landasan ideal negara Indonesia menjaga politik damai. Salah. Bilateral, segala macam hubungan antar bangsa dan kelompok bangsa dalam masyarakat dunia. Salah. Pasal 11 ayat 1, kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Salah. FAO, Undang-Undang Nomor 37. Salah. Yang asal aja ini Maya. Kemudian memelihara perdamaian dunia dan keamanan internasional, dasar hukum internasional. Salah. Pasal 13 ayat 1, Pancasila. Salah. Aduh. Badan Tenaga Atom Internasional, undang-undang. Salah. Berarti kelompok 4, 1. Kelompok 1, 7. Kelompok 2, 8. Kelompok 3, 3. Dan kelompok 1, kelompok 4, 1. Pemenangnya adalah kelompok 2. Ini hadiahnya, kurang 1, nanti dikasih lagi ya. Oke. Nuna mau bagikan LKPD. Mana tadi LKPD-nya ya? Ini sebelum itu kita tonton dulu video sambil bagi LKPD. Ada video. Coba Farel dibuka lagi Farel. Peran Indonesia dengan perselisihan antara Palestina dan Israel. Ini LKPD-nya, kerjakan per kelompok, tapi minggu depan, ya. Karena waktu kita tidak cukup, jadi LKPD ini mengerjakannya di rumah. Tugasnya adalah
Jadi di video ini ucapan terima kasih dari orang-orang Palestina, terhadap Indonesia. Jadi kita tuh sangat-sangat peduli dengan orang-orang yang ada di Palestina. Kalau kalian pengen membantu juga bisa sebagai relawan atau menyumbangkan sedikit uang jajan kalian untuk masyarakat Palestina. Sedih nggak kalau kita jadi bagian dari mereka? Sedih nggak sih? Sedih ya, anak-anak yang nggak berdosa itu dibom, ya kan? Nggak tahu apa-apa, pada meninggal orang-orang sipilnya. Kalau kalian lihat, jadi banyak relawan-relawan Indonesia yang langsung datang ke Palestina untuk memberikan bantuan. Jadi kalau kalian ya itu tadi mampu dan punya sebagian uang, silakan kalian bantu. Banyak sekali kan link-linknya atau rekening-rekening bantu peduli terhadap Palestina. Oke, ya. Jadi Indonesia itu termasuk dalam negara yang sangat menyuarakan Palestina itu bisa merdeka terlepas dari penjajahan Israel. Cuman masalahnya yang kita lawan itu adalah negara adik kuasa, ya. Ada Amerika di belakang dari Israel. Jadi suatu hal yang mustahil. Tapi kalau misalkan negara-negara Islam khususnya bersatu, tidak ada yang tidak mungkin. Itu LKPD. LKPD ini per kelompok, silakan nanti kalian buat PowerPoint-nya dalam bentuk Canva di rumah. Peran Indonesia apa yang sudah dilakukan dengan konflik-konflik yang ada di negara di dunia. Contoh misalkan konflik yang terjadi di Palestina tadi, apa sih peran Indonesia yang sudah dilakukan, ya? Atau misalkan perang Suriah, konflik Suriah, Indonesia telah melakukan apa? Misalkan kayak mengirimkan bantuan berupa pangan, kemudian mengirimkan tentara, ya, atau juga di banyak negara-negara yang sedang konflik. Sekarang yang lagi konflik Palestina sama siapa? Palestina. Rusia juga sedang konflik. Kalau kemarin tuh sempat heboh ya kan Rusia. Kalau sekarang sudah mulai dingin, tapi sedang tetap konflik, masih ada konflik. Paham ya KPD-nya ya. Jadi kerjakan nanti di rumah karena waktu kita tidak cukup. Nah, kalian pernah dengar lagu Gaza? Pernah dengar? Kita nyanyi sama-sama lagu Gaza ya, sebagai solidaritas kita terhadap masyarakat Israel. Palestina. Sorry. Aduh, gimana sih? Kita nyanyi bareng-bareng. Ada teksnya. Gedein dikit. Ayo nyanyi bareng-bareng. People not knowing. Ya.
the fire. You can burn up for months. There are homes, there are schools, but as we'll never die. We will not go down. God such. Bayangin kalian lagi ada di sana gitu. Bombs fell down like a secret. With the force of the smoky haze, we will not go down in the night without the fire. You can burn up for months, there are homes, there are schools, but a spirit will never die. We will not go down. God's up to me. Oke. Suaranya nggak ada ya? Sekian materi hari kita hari ini. Jangan lupa minggu depan dibuat PowerPoint-nya melalui Canva ya. Silakan ketua kelas disiapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.